dari Profesor Nadir Syah Hussein PhD dari Monash University. Prof. Nadir Syah Hussein, waktu dan tempat, monggo Prof. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati senior dan guru saya Pak Rektor Prof. Maftuhin. Semoga beliau selalu dikaruniai kesehatan. Semoga beliau bisa selalu mencerahkan kita semua dengan keilmuan, kebijaksanaan dan keteladanan beliau, dan semoga UIN 1 selalu unggul, selalu jaya, dan besok-besok bisa ngundang saya lagi. Yang saya juga hormati, ini sahabat saya, Abah, Wakil Rektor 3, Pak Wakil Rektor 1, begitu juga Kang Asep, terus Pak Agus ya panggilannya, Agus. Nah tadi Kang Asep ini sudah luar biasa menyampaikan, jadi sebetulnya nggak banyak lagi yang bisa saya sampaikan karena memang saya tahu beliau pakarnya dan beliau saya minta tadi bicara duluan, saya bujukin alhamdulillah, dan ternyata beliau sudah komplit sekali gitu ya, nyampaikan gitu. Ini juga ada sahabat saya ini Kiai Rizkon, ya masih dekan ya Kiai Rizkon ya. Ya mudah-mudahan nanti jadi warak 3 gantikan Abah gitu. Biar Abahnya jadi dirjen, nah, kekem kena. Nah, jadi ada 4 hal, yaitu pemerintah, dunia kampus, industri, sama masyarakat ya. Ya, 4 hal. Kalau di luar negeri keempatnya ini punya peranan yang sama, seimbang dan saling memperkuat. Ya, saya ingin berikan contoh di kampus Monash University. Ya, soal kurikulum itu pemerintah tidak terlalu ikut campur, dan kampus tidak sibuk untuk akreditasi, untuk dosen-dosen yang ngisi borang, melelahkan ya. Terus kemudian juga saya nggak tahu kalau di sini, kalau di beberapa kampus UIN lain, terus saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu dosen di Jawa Timur juga, mengatakan itu dosen saja ada absensi pakai sidik jari gitu, misalnya. Nah, karena dosen itu pegawai negeri. Sementara kalau di Australia, saya di Monash University, itu kampus negeri, tapi dosen-dosennya bukan pegawai negeri. Gitu. Jadi kami punya independensi sikap, kami tidak kemudian terkooptasi dengan pemerintah. Gitu ya. Jadi mimbar akademik dijaga betul. Kalau di sini akhirnya nanti dosennya bisa kena BAP gitu ya. Kalau tiba-tiba kemudian berani-beraninya misalnya Pak Dekan ini kayak Rizkon mengkritik Abah Warek ini ya, nah, nanti bisa dipanggil, hati-hati gitu ya. Nah kalau di sana enggak gitu ya, kita memang kebebasan akademik jadi dijunjung tinggi gitu. Nah itu karena pemerintah enggak terlalu ikut campur, termasuk misalnya berhubungan dengan kebutuhan stakeholders, ya, stakeholder kampus, sangat mudah untuk para dosen itu membuat mata kuliah baru. Dulu saya misalnya waktu sebelum saya di Monash, saya mengajar di University of Wollongong. Itu karena riset saya tentang kajian hukum Asia Tenggara, itu saya mengajukan mata kuliah baru, Contemporary Issues in Southeast Asian Law, agar ada kaitan antara riset saya dengan pengajaran, gitu ya. Prosesnya sangat mudah, sehingga saya buat mata kuliah baru, yang itu adalah isinya mata kuliah riset saya. Gitu. Sehingga saya bisa terus mengupdate dan mahasiswa senang, karena mahasiswa jadi tahu apa yang riset yang sedang saya kerjakan dan mereka langsung mendapat benefit, bisa diskusi langsung dengan penelitinya. Gitu. Nah proses-proses ini harus dipermudah. Gitu. Nah itu bisa kalau kemudian pemerintah tidak melakukan birokratisasi perguruan tinggi. Gitu ya. Nah relevansinya dengan
dengan mahasiswa, ini karena yang hadir kan saya kan nggak bicara di depan dosen semua, dibicara mahasiswa, sehingga kan bicara nih apa untungnya sih ngomongin ini buat para mahasiswa kan gitu kan. Nah, di mahasiswa itu sekarang orientasinya apa? Mereka ingin cari kerja setelah selesai, atau mereka ingin jadi seperti Pak Warek satu kita ini, seorang akademisi, gitu. Atau ingin akademisi plus mengelola bisnis, atau apa? Orientasinya seperti apa? Nah, saya ingin memberikan satu contoh. Satu saat saya nonton bioskop, yang meskipun saya Roisirah NU, tapi saya nonton bioskop juga gitu ya, di Australia, sama istri saya nonton. Terus ada iklan di bioskop itu. Saya bilang, ini iklan apa sih gitu? Iklannya, sampai saya bilang, ini iklan jelek banget dan ngeselin gitu. Iklannya. Masa nih? Nggak apa-apa? Oke. Oh gitu, ya malah. Nah, terus kemudian selesai, ya, selesai dari iklan itu, di akhirnya baru muncul. Iklannya ternyata apa? Monash University. Loh, iklan kampus saya, gitu. Tapi saya nontonnya ngeselin banget, belagu banget gitu. Jadi misalnya gini, bergabunglah bersama kami tidak mencari jawaban, tapi kami justru melatih Anda untuk mempertanyakan jawaban. Gitu. Jadi artinya status quo itu diobrak-abrik, bahwa karena ini adalah kampus elit, kampus Monash University, yang hadir adalah orang-orang brilian semua, sehingga tidak ada standarisasi jawaban. Itu yang akan kami ajarkan. Gitu. Saya banyak senang, belagu banget, ini kampus saya begitu, ternyata kampus saya sendiri, Monash University gitu. Istri saya sampai ketawa. Gitu. Nah, karena orientasi saya berbeda soal pendidikan. Karena memang di Australia itu ada group of 8 gitu ya, kalau di Amerika itu Ivy League, topnya universitas, Monash itu salah satu group of 8 itu. Jadi mereka merasa karena mereka elit, yang mereka cari adalah orang-orang brilian, orang-orang elit semua, dengan orientasi yang akan mengubah dunia, mengubah cara berpikir dunia, cara perspektif, makanya mempertanyakan jawaban-jawaban yang ada. Mereka menciptakan para visioner ke depan, itu fokusnya. Sementara ada satu universitas lain di Sydney, namanya University of Western Sydney. Justru iklannya, saya senang sekali iklannya. Jadi Western Sydney itu iklannya begini, mereka contohkan ada satu orang refugee itu pengungsi gitu ya, orang kulit hitam dari Afrika yang datang ke Australia itu karena negaranya kacau balau, perang, dan kemudian menjadi pengungsi sampai ke Australia. Datang tidak punya apa-apa, meninggalkan keluarga, tapi kemudian dia kuliah di Universitas Western Sydney dan berhasil menjadi pengacara, dan dia akhirnya membantu para pengungsi-pengungsi lain. Dia mengadvokasi. Gitu. Jadi bagaimana contoh sukses orang yang bukan apa-apa masuk ke kampus kami menjadi orang yang luar biasa dan mampu kembali berkiprah di masyarakat. Saya bilang, wah ini saya cocok yang begini. Ya. Tapi kenapa? Karena Western Sydney itu kelas menengah universitasnya. Dia mentargetkan memang orang-orang yang biasa-biasa saja, dan fungsi kampus adalah mengubahnya menjadi orang yang luar biasa. Gitu kan? Nah, perbedaan orientasi ini membuat juga perbedaan cara mereka mendesain kurikulum, cara mereka menyediakan fasilitas dan seterusnya, dan cara mereka berinteraksi dengan industri. Tadi kan salah satu pihaknya adalah industri. Di Fakultas Hukum Monash, karena ini salah satu fakultas hukum terbaik di dunia, jadi orientasinya adalah bagaimana hubungan antara dunia kampus dengan dunia praktek beracara, pengadilan, sebagai pengacara, itu sangat erat. Sehingga para mahasiswa saya itu belum lulus pun mereka sudah kerja dan sudah dikejar-kejar oleh firma hukum top di Australia itu. Karena memang kami punya hubungan yang sangat baik dengan para law firm, ya. Kita bikin bagaimana para mahasiswa kita itu tahu cara melamar, ya, bukan melamar jodoh, melamar pekerjaan, cara buat CV, cara buat emailnya, ya, aplikasi. Terus para alumni-alumni yang sudah bekerja di top law firm itu kita kumpulkan, kita buat network, Monash Connection, ya. Nah itu selalu dibina. Gitu. Bahkan kurikulumnya pun kita padukan dengan praktek-praktek. Sehingga para mahasiswa di tingkat 3 itu sudah magang. Nah magangnya itu KKN-nya. Sudah magang di berbagai law firm kelas dunia di situ. Sehingga begitu mereka lulus, mereka sudah dikejar-kejar oleh law firm, dan itu biasa, satu mahasiswa itu sampai dapat 3-4 tawaran dari law firm. Jadi mereka yang memilih, bukan mereka yang dipilih oleh firma-firma hukum itu. Nah itu diarahkan sampai ke sana. Nah saya enggak tahu, ini UIN 1 ini
masuknya level menengah atau level elit gitu ya. Ya. Tapi saya pikir UIN 1 ini adalah UIN terbaik di Tulungagung gitu ya. The best university in town, gitu ya. Ya. Apalagi namanya saja Tulungagung, the great help, Nasrul Azim, gitu kan semua. Iya. Tulungagung. Nah, kan itu orientasinya akan menentukan industri. Nah, industri yang kita inginkan bukan sekedar industri yang bisa menampung mahasiswa untuk magang atau untuk kerja, tapi industri yang juga bisa membiayai riset. Riset-riset di Monash University itu dibiayai oleh industri. Gitu. Jadi akan ada corner atau ruangan-ruangan di mana para bisnismen itu bisa hadir, bisa datang diundang dan bisa memberikan tips-tipsnya dan bagaimana para dosen-dosen itu risetnya bisa dibiayai oleh industri sehingga semua senang. Untuk kepentingan industri, misalnya mereka ingin mengeluarkan rokok herbal, ini kan lagi ngetop nih di gitu kan. Bahkan ada rokok yang namanya sekarang rokoknya Dalil ya. Ya, jadi kalau di luar negeri Dunhill, saya tahu ada rokok Dalil, nama mereknya rokok Dalil. Jadi kalau ada orang yang tanya, apa dalilnya rokok itu halal? Ya itu. Nama rokoknya sudah Dalil gitu ya. Nah, misalnya kita ingin bikin rokok herbal gitu ya. Maka risetnya ya kampus yang melakukan. Tapi seringkali hasil riset itu kan selesai, nggak pernah ada realisasinya. Maka sebelumnya kita tawarkan kepada industri, kita mau bikin rokok herbal, kamu biayai penelitiannya begini, kalau sudah jadi nanti kontrak. Kamu jadi. Itu menghidupkan universitas. Gitu. Jadi kalau universitas yang hanya mengandalkan uang SPP mahasiswa, dia bakal kolaps. Gitu. Tapi kalau dia mengandalkan industri tadi itu, kerjasama dengan industri, itu yang kemudian dia akan hidup. Jadi ada industri lokal apa di sini, industri nasional atau apa, nah itu diundang dan mereka disediakan tempat, gitu ya, sehingga masih bisa konsultasi, bisa segala macam. Nah tadi ada fokus customer-nya, mahasiswa adalah customer-nya fokusnya, gitu ya. Artinya apa sih kalau misalnya sekarang mahasiswa itu sekarang jadi objek. Jadi objek, katakan kalian lah yang jadi customer-nya, jadi apa, fokus kita adalah melayani kalian. Tapi pelaksanaannya di lapangannya seperti apa? Nah, saya ingin memberikan satu contoh. Ini difoto dulu. Soalnya kalau angle-nya salah, saya kelihatan terlalu gemuk. Jadi angle itu segalanya, penting. Ya. Demi konten. Kalau sama Abah tadi udah selfie gitu ya? Belum? Oh sudah ya. Oke. Nah, mahasiswa gitu ya, contohnya. Saya sebelumnya diundang sama Abah ini ke sini sebelumnya, tapi saat itu saya bilang saya enggak bisa, karena saya masih mengajar di kampus. Gitu. Jadi saya bisa ke sini pas saya selesai tidak mengajar, sehingga waktunya memang harus diatur saat itu. Ya. Kenapa? Karena memang kewajiban para dosen itu mengajar. Tidak seperti misalnya ada kolega saya di UI di Jakarta, profesor hukum terkenal, jarang masuk kelas. Dan mahasiswanya senang, mahasiswanya bangga, saya diajar dosen ini gitu. Ada satu profesor di UI yang tiap hari masuk ngajar kelas, kata mahasiswanya, berarti Bapak enggak laku di luar Pak ya gitu. Kalau profesor yang lain itu seminar Pak, luar negeri kemana jarang masuk Pak gitu. Kalau Bapak kok ngajar terus gitu, rajin gitu. Nggak laku di luar ternyata gitu ya, soalnya gitu. Nah sementara kalau undangan seminar sehingga meninggalkan jam pekerjaan, itu pihak kampus Monash akan marah. Dia akan bilang bahwa kamu harus ganti perkuliahan yang tinggal itu, atau minta dosen lain yang masuk, terus gantian nanti begitu saya balik ke Melbourne, saya masuk ke kelas kawan tadi itu kolega lain. Itu tadi karena mahasiswa sebagai custom pelayanan. Begitu juga mahasiswa yang protes nilai. Ini hari ini nilai ujian saya di Monash itu dirilis ya, dikeluarkan untuk mahasiswa. Ini email saya dari tadi penuh dengan mahasiswa yang protes. Ya. Protes minta feedback, kenapa nilainya sekian, kenapa apa semua, gitu ya. Untung aja saya sudah bikin automatic reply di email. Saya sedang ngaji di Tulungagung gitu. Tolong jangan diganggu dulu. Nah, itu karena mereka punya hak dan mereka bisa komplain terhadap nilainya seperti itu apa.
Dan apa feedback dari dosen terhadap hasil ujian, itu kita pampang di website, di apa mereka bisa lihat, mereka bisa bandingkan. Jadi sebelum mereka protes, mereka lihat dulu contoh nilai ujian yang dapat nilai A itu seperti apa. Mereka lihat, oh ternyata pantas saya dapat nilai C gitu ya, dapat nilai C aja misalnya. Tapi kalau yang merasa, wah kayaknya nggak beda jauh jawaban saya ini gitu, nah itu dia bisa protes. Dan dosen harus melayani itu. Nah jadi sehingga kita mengatakan kalau sudah ngoreksi paper mahasiswa, that's the worst part of the job gitu ya. Itu bagian yang paling ribet, paling apa gitu. Karena nggak kalau dulu saya waktu kuliah di Ciputat itu kan asal bikin papernya panjang, ya terus footnote-nya banyak begitu kan, entah minjem dari footnote makalah mana, dari mana, pokoknya masukin, dosennya dijengkal dosen, panjang jawabannya berapa lembar gitu, nilai A gitu. Sementara kalau di Australia karena tadi orientasinya adalah masih sebagai customer, itu kita harus memberikan komentar per tiap halaman kepada para mahasiswa gitu. Nah, dan mahasiswa juga diberikan kemudahan untuk protes tadi itu. Jadi di Australia itu mahasiswa jarang demo. Mereka enggak mau demo, isu-isu minyak goreng gitu kan, di Australia kan teratur gitu ya, mereka enggak. Tapi mereka akan protes ke dosen kalau nilainya enggak bagus ya, sehingga dosen harus siapkan marking rubriknya, marking guide-nya gitu, harus disiapkan, harus jelas kenapa mereka dapat sekian. Jadi ketika terjadi perubahan tadi itu, orientasi bahwa customer itu adalah mahasiswa customer, efeknya ke dosen itu luar biasa. Nah pertanyaannya, UIN 1 mau begitu atau enggak sih? Mahasiswanya masih siap-siap protes, masih senang nanti kan siap protes gitu. Tapi protes yang memang akademik, jadi dia nggak bisa bilang, rasa-rasanya Pak saya harusnya dapat A. Ya, ini masalah akademik nggak pakai rasa. Ya. Jadi dia harus punya argumen, begini gitu kan dia. Malah mahasiswa saya itu waktu protes dia akan bilang, saya sudah lihat jawaban feedbacknya seperti ini, saya bandingkan dengan jawaban saya, ya kesalahan saya adalah 1, 2, 3, saya kurang ini, tapi saya butuh peningkatan kualitas untuk jawaban nomor 2 begini-gini, ini saya butuh konsultasi di jawaban nomor 2. Nomor 1 saya nggak protes, karena saya tahu saya salah. Jadi mahasiswanya juga nggak asal protes, punya argumen untuk kemudian berdebat dengan. Nah itu perubahan-perubahan orientasi yang kita harapkan terjadi. Ya. Tapi itu semua sekarang ini lebih banyak orientasi kita ke masyarakat tadi. Ya. Kampus, dunia kampus ke masyarakat, dan itu tidak keliru, karena sesuai dengan visinya, tadi saya bilang ada Western Sydney, ada Monash gitu ya, masing-masing punya orientasi untuk ke masyarakat. Nah seperti apa kontribusi dari kampus ke masyarakat. Kalau soal itu saya kira para dosen juga pengabdian masyarakat itu luar biasa kan, yang khutbah Jumat, ya, yang ngasih pengajian ini saya kira Kiai Rizkon ini dia nggak pernah dengar khutbah Jumat karena selalu khutbah. 52 minggu itu full, ya, 52 Jumat itu jadwalnya. Gitu. Dan itu sebagai tambahan di luar remunerasi. Nah orientasi masyarakat ini ya, ini menjadi penting bagaimana kemudian mendengar apa kebutuhan masyarakat. Ya. Dan kalau di Australia bukan hanya masyarakat tapi stakeholders. Stakeholders yang dimaksud itu adalah misalnya kalau buka fakultas kedokteran maka stakeholdersnya ya para dokter, ya para pasien, mereka itu stakeholders. Jadi bukan sekadar objek. Ada mata kuliah baru yang dilakukan di semua fakultas hukum di Australia dalam 10 tahun terakhir, yaitu mata kuliah penafsiran undang-undang, Public Law and Statutory Interpretation. Kebetulan di Monash itu di kelas pasnya saya yang ngajar. Jadi saya ngajarin mahasiswa Australia itu bagaimana menafsirkan undang-undang Australia. Ya. Dan saya pakai kaidah-kaidah usul fikih gitu. Wah, ini kan ngawur jadinya. Nah, kenapa mata kuliah baru itu muncul? Nah, itu pertanyaan. Nah, karena masukan dari stakeholders. Jadi para hakim agung di Australia itu protes. Kenapa kualitas pengacara yang jebolan tahun 2000-an gitu ya, dalam menafsirkan undang-undang dan berargumen di pengadilan, kok kualitasnya menurun? Apa? Sehingga mereka panggil kumpulan semua dekan fakultas hukum, mereka tanya, oh ternyata ada mata kuliah yang dihapus, yaitu mata kuliah penafsiran undang-undang. Selama ini mata kuliah penafsiran undang-undang itu ada, dihapus, mereka menganggap semua mata kuliah harus menafsirkan.
Jadi secara sporadis dipelajari di mata kuliah A, B, C, dan D. Para hakim mengatakan, enggak, metodologinya harus kokoh, harus ada satu mata kuliah khusus cara itu. Maka dibuatlah mata kuliah baru untuk memenuhi masukan dari stakeholder tadi. Nah ini bagaimana kemudian kaitannya gitu ya. Nah sekarang memang kita harus tanya apa sih yang dibutuhkan, misalnya di Fakultas Syariah, pengadilan agama itu membutuhkannya apa. Ternyata mungkin kasus-kasus di pengadilan agama, kalau tentang perceraian udah banyak, tapi kasus-kasus hukum syariah, hukum ekonomi syariah, misalnya jadi masalah. Ini kalau Mbak Moderator, ini MSY itu Majelis Syariah ya? Baru tahu saya ada gelar itu, Majelis Syariah. Ya. Saya dari Fakultas Syariah juga. Nah ini stakeholders ini yang kita harus bicarakan. Gimana mereka bisa turut memberikan masukan-masukan. Nah kalau ini tidak kita lakukan, maka universitas saya berjalan sendiri. Nah kalau begitu juga di tanah air itu biasanya ada gengsi para profesor itu maunya mengajari di kelas pasca. Di kelas pasca sarjana. Karena honornya lebih besar, gitu ya. Ini para dosen langsung ketawa ini. Ya. Sehingga mereka mau ngajar kelas pasca. Akhirnya kelas yang S1 dianaktirikan, gitu ya. Saya ingin berikan contoh. Saya juga mengajar pengantar ilmu hukum Australia. Kita punya teaching team. Ada sekitar 8 orang yang mengajar itu di kelas-kelas yang berbeda. Dan yang mengajar itu adalah untuk anak semester 1 itu, karena pengantar ilmu hukum ya. Jadi itu mata kuliah pertama mereka. Itu yang mengajar adalah para profesor kelas dunia. Yang ngajar itu para profesor kelas dunia. Tadi saya sudah sebut kan, saya teaching timnya, saya sudah termasukkan di situ. Ya. Kelas dunia termasuk. Gitu. Nah itu kenapa? Karena kalau salah pengantarnya keliru, maka sampai 4 tahun kuliah kacau balau semua. Jadi para profesor itu nggak bilang gini, loh masa saya sudah profesor kelas dunia, sudah terbit di jurnal internasional segala macam, ngajar mata kuliah anak semester 1, mata kuliah pengantar pula, gitu. Tapi enggak, justru mereka pengen ngajar mata kuliah pengantar itu. Gitu. Nah ini kan satu contoh bagaimana kemudian 4 hubungan tadi itu bisa berjalin erat gitu. Sehingga para mahasiswa itu sangat bangga bahwa saya pernah diajar. Karena kalau sudah semester berikutnya, belum tentu ketemu lagi dengan para profesor itu. Belum tentu ketemu dengan mata kuliahnya itu lagi gitu. Nah terakhir saya mau cerita, karena waktu kita terbatas, ini saya mau cerita soal Zoom ya, pakai internet. Itu para profesor di Monash University yang tua-tua gitu, yang sepuh-sepuh, yang gaptek itu kacau balau ketika 2 tahun itu harus online. Jadi bukan cuma para guru besar di sini yang gaptek gitu ya, tapi di orang-orang bule itu juga begitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita ada webinar, itu masih ada para profesor kolega saya itu yang cuma kelihatan hidung dengan mulutnya di layar itu gitu kan. Saya bilang ini gimana profesor bule gaptek bener gitu. Jadi dia nggak ngeh gitu ya. Iya gitu. Atau dia udah ngomong terus mute dengan unmute itu dia nggak tahu gitu mana. Ya. Misalnya. Tetapi mereka profesor kelas dunia dapat penghargaan dan mereka mengajarnya luar biasa. Buku teksnya pun mereka yang buat. Tapi begitu terjadi perubahan, nah tidak seperti kata Kang Asep tadi, tidak siap beradaptasi perubahan, mereka bingung. Tapi universitas tidak meninggalkan mereka. Dilakukan training, dilakukan pendampingan. Gitu. Dan itu memang costly, keluar biaya. Untuk kemudian mereka tidak canggung lagi untuk mengajar lewat Zoom gitu. Begitu juga perkuliahan 3 jam itu dikatakan maksimal 90 menit. Tidak boleh lebih dari 3 jam. Tidak boleh lebih dari 90 menit. Karena mahasiswa tidak akan bisa konsentrasi ya. Sekarang aja juga udah banyak yang ngantuk gitu. Banyak yang nganggut-nganggut gitu ya. Atau banyak yang sudah mulai update status, ini pembicaranya bosenin banget nih gitu. Terus dijawab temannya, nggak apa-apa, yang penting abis ini kita bisa selfie bareng-bareng gitu ya. Nanti aku tanya, pembicaranya ngomong apa sih? Nggak tahu, yang penting sudah di-upload selfie-nya gitu. Nah, ini juga jadi persoalan akhirnya gitu ya. Bagaimana soal Zoom ini cuma 90 menit pada mata kuliah 3 jam. Selebihnya apa? Maka selebihnya para dosen harus buat video. Bisa buat video sendiri di rumah dengan aplikasi yang disiapkan
oleh kampus atau bisa pakai studio. Jadi kampus bikin satu ruangan studio fakultas gitu untuk para dosen membuat rekaman video yang bagus gitu. Dan videonya itu menggantikan 1,5 jam sehingga mahasiswa tidak capek 3 jam. Jadi isunya bukan fakir kuota ya di Australia itu gitu. Karena mereka negara maju, isunya adalah kesehatan dan juga nggak mungkin mahasiswa itu 3 jam itu bisa tahan. Yang terjadi di Indonesia adalah kita hanya mindahin platform digitalnya ke Zoom, ke webinar, tapi kontennya masih seperti seminar biasa. Saya kalau diundang webinar itu 2 tahun terakhir itu kan 3 jam 4 jam cara gitu. Masih pakai sambutan Pak Rektor, diwakili wakil rektor gitu, online padahal gitu kan. Masih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bayangkan, saya pakai laptop sini suruh berdiri Indonesia Raya, cuma perut saya yang kelihatan gitu. Kita tidak bisa mengadjust gitu. Malah pernah juga ada satu webinar saya setelah menyanyikan Indonesia Raya, saya pikir langsung acara, enggak, ada tari-tarian. Wah, saya bilang ini memang hanya memindahkan ke online ya. Tapi isinya tidak. Terus pembicaranya banyak sekali. Kalau kita sekarang pembicaranya banyak karena kita tatap muka. Makanya saya menolak webinar tuh kayak gitu. Karena pasti berjam-jam, melelahkan gitu. Sementara kalau sekarang nanti kita bisa tatap muka, kita nggak ngomong cuma ke layar gitu. Tapi kalau di Australia begitu seminar yang webinar itu pembicaranya ya 2 orang, maksimal suruh ngomong 15 menit begitu kan. Misalnya. Karena itu tadi mereka menjaga kesehatan dan memang orang tidak akan fokus gitu. Nah, itu sama kalau kita mau aplikasi imigrasi itu paspor, ya katanya online, tapi tetap harus di print gitu kan. Terus nanti harus tetap pakai fotokopi KTP loh, katanya online gitu. Jadi kita tuh setengah-setengah, yang disebut online tuh nggak fully online gitu ternyata gitu. Nah ini juga akhirnya menjadi disruptif yang tadi dibicarakan oleh Kang Asep. Saya kira begitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita masih punya waktu dialog nanti setelah mendengarkan paparan dari Pak Agus. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah ilmu lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Prof. Nadir Syahosyan atas paparannya tadi dan juga sharingnya tentang disrupsi seperti apa yang saat ini sudah terjadi dan juga sedang kita alami bersama.